memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bermuliaan Tuhan.
dengar, bukan hanya sekedar kami dengar, tetapi tertanam dalam hati dan pikiran kami. Kami memperingati akan kematian Engkau Tuhan di atas kayu salib. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih bisa sekolah, kalau kami masih punya papa, kalau kami masih punya mama, itu semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau hadir di tempat ini. Lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Lawat hamba-Mu yang ada di tempat ini. Segala roh-roh iblis yang mengganggu kami di tempat ini, kami tolak dan hancurkan dalam nama Yesus. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Kayaknya Pak Syukur harus dibawa aja deh, biar lebih dekat. Oke, Pak Syukur mau sapa yang di sebelah kanan. Shalom teman-teman. Pada semangat semuanya. Oke teman. Waduh, semangat betul. Apa ya? Waduh, Paskah itu apa sih menurut teman-teman? Iya, sebelum hari kebangkitan Tuhan Yesus apa ya? Iya, sebutannya apa ya biasanya? Iya betul, Jumat Agung. Nah, hari ini Pak Syukur mau cerita sebentar saja. Jadi Pak Syukur harap teman-teman bisa dapat mengerti, dapat memahami. Karena kalau kita duduk di sini, cuma hanya duduk bengong, gak dapat apa-apa, firman, gak ngerti, keluar di tempat ini sama aja kehidupan kita, sia-sia ibadah kita. Ya, boleh kerja sama-sama Pak Syukur? Yang boleh kerja sama boleh angkat tangannya semuanya. Wah, semuanya boleh kerja sama. Nanti kalau ada yang berisik, wah, Syukur tandain dia angkat tangan ya. Oke, turunkan tangannya boleh. Terima kasih. Nah, nih, saya minta kepada Marvin, maju ke depan Marvin. Kita tolong. Marvin, Pak Syukur minta tolong untuk bacakan yang di depan. Kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Terima kasih. Silakan kembali. Siapa di sini yang sudah dimenangkan karena kematian Yesus? Boleh angkat tangannya. Waduh, dimenangkan karena apa ya? Ada yang mau memberikan pendapat? Jennifer mau berikan pendapat nggak? Dimenangkan karena apa? Oh ya, siapa? Permisi. Grace. Ya betul, dimenangkan dari dosa. Jadi berapa lagi? Apa jadi apa? Apa? Apalagi ada lagi yang mau berikan pendapat dimenangkan karena apa? Nih, kematian Yesus bukan kekalahan, akan tetapi kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan dari dosa. Kemenangan apa? Kemenangan dari maut. Harusnya kita ini yang disalib. Harusnya kita ini yang mengalami penderitaan. Harusnya kita ini yang diludahi. Harusnya ini kita yang dicambuk, dipukul sampai berdarah-darah. Harusnya kita yang mengalami itu. Tapi karena kasih Yesus, Dia mau rela menggantikan kita. Bangga gak punya Tuhan Yesus? Bangga. Harusnya kita yang mati, kita yang disalibkan. Mau disalib? Dipaku mau? Kena duri aja langsung nangis.
Oke, tadi udah janji sama bersyukur ya, kerjasama ya. Nah, oke. Nah, kematian Yesus bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan. Boleh di next slide, betul? Nah, kenapa Yesus mau mati? Wah, siapa ini? Boleh. Nggak apa-apa, benar. Karena menebus dosa manusia. Betul, karena menembus dosa manusia. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Kelas 6, yang mau kalah kelas 6, laki-laki. Kenapa sih Yesus mau mati? Kenapa dia mau mati? Kenapa dia mau mati bagi kita ini? Bukan dia yang salah, bukan Yesus yang berdosa. Apa Alex? Karena dia sayang. Betul, karena dia sayang kita. Nih, kita ini disayang sama Tuhan Yesus. Makanya dia mau menggantikan kita. Dia yang mau disalibkan, dia yang mau menderita karena dia nggak mau kita ini ada dalam maut, ada dalam perhambaan dosa. Nih, awal mulanya pasti teman-teman sudah tahu cerita Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa. Siapa yang tahu Adam dan Hawa? Boleh angkat tangan. Pasti tahu semua. Wah. Nah, awal mulanya manusia jatuh dalam dosa ketika manusia tidak taat. Nah, siapa di sini yang tidak taat? Siapa di sini yang tidak taat? Wah, jujur dia. Pak Guru bilang, diam, masih aja berisik. Pak Guru bilang, Bapak Ibu Guru bilang, kerjakan tugas, nggak dikerjakan. Pak Guru bilang, nggak boleh nyontek ya. Waduh, dirimu udah disiapkan contekan. Apakah itu namanya ketaatan? Apakah itu namanya ketaatan? Bukan. Itulah awalnya manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang memakan buah pohon pengetahuan yang tidak baik? Yang pertama, Hawa atau Adam? Hawa itu perempuan atau laki-laki? Betul. Itulah. Tuhan sudah mengatakan, nih, nggak terlalu kelihatan ya. Perempuan itu melihat di Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nih, Tuhan sudah bilang, buah pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kau makan. Tetapi ada satu buah pohon yang tidak boleh kau makan. Di mana letaknya? Ya betul, di tengah-tengah Taman Eden. Gak boleh kamu makan, gak boleh kamu sentuh, gak boleh kamu raba. Tetapi apa kata Hawa? Nih, perempuan itu melihat, wah, buah ini enak ya, baik. Terkadang kita dalam kehidupan kita melihat apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan itu baik di mata kita. Ya, terkadang ketidaktaatan kita susah dikasih tahu, susah diatur, nggak mau dengar-dengar. Menurut kita itu baik, tetapi menurut Tuhan tidak baik. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih. Nih, buah pohon itu dipandang baik oleh sama Hawa untuk dimakan dan sedap kelihatannya sedap. Dosa itu sedap. Kalau kita mengikuti kedagingan kita, dosa itu sedap, tapi membawa kita pada kematian. Siapa yang mau masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Gak ada yang mau masuk neraka. Ya. Bagaimana cara supaya kita tidak masuk neraka? Hiduplah menjadi anak yang taat. Anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Kalau disuruh, hei, jangan main HP terus. Kalau disuruh sama orang tua, belajar, main game terus.
Teman-teman sudah tahu kewajibannya adalah apa? Betul, belajar. Belajar. Teman-teman, belajar apa? Belajar. Hiduplah menjadi anak yang taat. Nah, ini karena ketidaktaatan Hawa. Bagaimana sikap sebagai Adam? Dia menolak enggak? Hah? Enggak. Adam menolak enggak ketika ditawari sama Hawa makan buah itu? Dia makan. Dia makan kan? Harusnya Adam sudah dikasih tahu sama Tuhan. Adam, siapa namanya Adam di sini? Ada enggak? Ya, ada nggak namanya Adam di sini? Adam Sari. Ya. Adam juga mengikuti istrinya, perkataan istrinya Hawa, yaitu juga memakan. Harusnya Adam ini menolak. Ya. Nih, kita sudah tahu tidak boleh berbohong. Siapa yang suka berbohong? Siapa yang suka berbohong? Oh, ada dekat. Waduh, nggak boleh berbohong ya? Nggak boleh. Ya, jadi anak yang baik. Waduh, banyak yang jujur. Puji Tuhan banyak yang jujur, tapi tidak boleh diulangi lagi. Oke? Wah, terima kasih atas kejujurannya. Habis dari tempat ini, tidak boleh berbohong lagi. Oke? Nah, kenapa Yesus mau mati? Berikutnya, karena ada pribadi yang sangat berharga. Sama-sama katakan, saya berharga. Saya berharga. Sekali lagi, saya berharga. Kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin kita berkata, saya masih kelas 1 SD, saya masih kelas 2 SD, saya masih TK, saya nggak tahu apa-apa. Hari ini, teman-teman, mau kecil, mau besar, hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Itulah kenapa dia mau mati. Kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Ketika Allah menciptakan, ketika Yesus menciptakan kita, kita ini segambar, serupa dengan Allah. Jadi kalau ada yang masih malu-malu disuruh menjelaskan ke depan sama Pak Ibu guru masih malu-malu, saya nggak bisa ibu, nggak bisa saya, nggak bisa, nggak mau. Gimana? Hidup kita harus penuh dengan ucapan syukur, bukan bersyukur ya, ucapan syukur, bersyukur, bersyukur dengan apa yang ada dalam kehidupan teman-teman semua. Jangan pernah minder, jangan pernah malu, karena hidup kita adalah segambar serupa dengan Tuhan. Nah, boleh di next slide? Ya, Don. Nah, sebelumnya ada perintah. Perintah apa sih? Di dalam Kejadian ayat 2, ayat Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sama-sama kelihatan nggak? Oke, yang masih kelihatan boleh baca bersama. 1, 2, 3. Amin. Ya. Ada larangan. Nih, Tuhan Yesus sudah mengatakan semua pohon dalam taman ini ada Hawa. Semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Gak boleh membakar. Tetapi apa respon dari Adam dan Hawa? Mereka tidak mendengarkan. Hawa tidak mendengarkan itu. Dia mau memakan karena dia pandang buah itu baik. Padahal itu membawa dia dalam kematian, kejahatan. Itulah
Itulah awal mulanya manusia jadi dalam dosa. Berikutnya, kita tolong. Nah, berikutnya, bagaimana cara supaya kita tidak hidup dalam maut? Bagaimana cara kita yang berdosa? Apakah kita bisa menyelamatkan diri kita? Kita yang berdosa, apakah kita bisa membebaskan diri kita dari maut? Tidak bisa. Tapi kematian Yesus bisa membawa kita keluar dari perbudakan dosa menjadi pribadi yang baru. Kita yang berdosa, Yesus yang mati. Harusnya yang mati adalah siapa? Harusnya yang disalib adalah. Tetapi karena Yesus melihat kita berharga, melihat teman-teman ini kecil-kecil berharga di mata Tuhan, Dia mau menggantikan. Nih, di dalam Yesaya pasal 63:4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita, Pak, kita yang berdosa. Nih, kita tolong kepada Anan, kita tolong kepada Anan maju. Sama ada yang mau maju? Oke, boleh Selo. Yuk. Selo maju, kita tolong. Anak yang berdosa, contoh ya, anak yang berbuat salah, yang buat salah kepada Selo, yang minta maaf sebenarnya Selo atau Anan? Tetapi Selo yang minta maaf duluan. Keren gak? Keren gak? Bagus gak? Dia yang salah, gak ada salah apa-apa. Selo gak ada salah apa-apa, gak ada salahnya. Anak udah ambil makanan si Selo, tapi anak udah minta maaf. Dia gak tahu, tapi justru Selo yang minta maaf. Justru Selo gak apa-apa, ya udah ambil aja. Nah, begitulah Yesus. Kita yang berdosa nih, kita yang berdosa di kita. Dan semua kita berdosa. Tapi Yesus yang gak ada dosa dia. Bukan dia sebenarnya yang disalib, tapi dia mau menggantikan posisi kita. Dia mau gantikan posisi kita. Dia mau disalib supaya yang berdosa tadi tidak mengalami kematian kekal. Ya, terima kasih ya, Selo. Nah, teman-teman, kita yang menderita sebenarnya, tapi karena kasih Yesus, Dia mau mati di atas kayu salib. Dia tolong next. Tuhan Yesus menanggung penderitaan kita akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Boleh next, bisa nggak juga? Nah, ini videonya, teman-teman bisa lihat.
Bangga gak punya Tuhan Yesus? Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Dia mau mati bagi teman-teman, bagi saya, bagi Bapak Ibu guru. Kalau teman-teman masih main-main, datang ke sekolah, nggak sungguh-sungguh, berarti teman-teman tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengatakan, sudah selesai. Semua dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Manusia terbebas dari hukuman kekal. Manusia terbebas dari kutuk dan maut. Kita terbebas dari segala penyakit. Kita terbebas dari segala perhambaan dan membuat kita diselamatkan. Yesus yang menyelamatkan teman-teman di tempat ini. Hanya pribadi Yesus yang menyelamatkan teman-teman di tempat ini. Kalau masih main-main dengan tubuhmu, masih main-main dengan apa yang Tuhan berikan, berarti kita tidak, masih belum menghargai pengorbanan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tetapi bukan hanya Dia mau mati, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Dia bangkit. Kalau Dia cuma hanya mati tapi tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita mengakui Dia Yesus sebagai Tuhan. Kalau Dia cuma hanya mati tapi tidak bangkit dari kematian, percuma kita percaya kepadanya. Tetapi karena kebangkitannya, tapi karena kubur kosong itu membuat kita hidup. Karena kebangkitannya pada pagi hari Minggu pagi-pagi, ketika Maria Magdalena pergi ke kuburan Yesus, dia melihat bahwa kuburan Yesus sudah tidak ada. Yesus tidak ada dalam kuburan itu. Artinya Yesus sudah menang atas kehidupan kita. Yesus sudah menang dalam mengalahkan iblis. Sekarang tugas kita apa? Menghargai pengorbanan Yesus. Tugas kita apa? Menghargai pengorbanan Yesus. Sungguh-sungguh, kalau mau ibadah, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Kalau puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau masih main-main, coret teman sebelahnya, ngobrol, main-main, kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Jadilah anak yang menghargai pengorbanan Yesus. Yesus berdarah-darah, dipaku. Ada yang mau dipaku? Gak ada yang mau dipaku. Tapi karena pengorbanan Yesus, kasihnya kepada kita, Dia mau berkorban bagi kita. Boleh next? Tanpa kebangkitan Yesus, semuanya sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci bahwa Dia telah dikuburkan dan bahwa Dia telah dibangkitkan. Dia bukan hanya cuma mati, tapi ada kebangkitan. Kebangkitan membuat kita menang. Kebangkitan membuat kita hidup jauh dari
Di Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Ya. Dia adalah benar-benar Allah. Juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin untuk firman Tuhan. Siapa yang mau benar-benar menghargai pengorbanan Yesus, boleh angkat tangannya. Amin. Angkat tangannya. Siapa yang benar-benar menghargai pengorbanan Yesus? Kita memperingati hari Jumat Agung nanti dan memperingati hari Paskah. Boleh angkat tangan. Angkat tangan semua. Angkat tangan. Kita bersatu dalam doa ya. Tutup mata. Angkat tangan. Ayo, tutup matanya. Bersyukur kalau kalian doa, kalau masih ada yang berdoa. Angkat tangannya. Ikutin bersyukur, tutup matanya. Masih ada yang main-main. Tuhan Yesus, kami bangga punya Yesus, Juru Selamat yang mati dan bangkit demi menyelamatkan, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mengakui Yesus adalah Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati orang tua kami, berkati guru kami, berkati saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yang dimenangkan oleh Yesus, sama-sama kita katakan. Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yesus.
anak-anak-Mu di tempat ini. Kau berkati anak-anak sehati. Dari anak-anak sehati Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Masa depan mereka penuh harapan. Mereka akan menjadi berkat. Mereka akan diberkati dan menjadi saluran berkat. Kami mengucap syukur Tuhan buat jiwa-jiwa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Biarlah melalui anak-anak-Mu ini Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kerajaan Tuhan terus diperlebar, khususnya di tempat ini, di Besaran dan sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Melalui momen Paskah ini Tuhan, kami percaya Engkau telah mati, bangkit dan naik ke surga. Kau menyediakan tempat bagi kami semua. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati guru-guru yang mengajar di sekolah sehati. Siapapun kami Tuhan, kami percaya Engkau telah mempercayakan kami Tuhan untuk pelayanan bagi kerajaan Allah. Engkau tambahkan urapan ilahi, Engkau berkati, berikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.